warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak, gimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat selalu. Salam jas merah. Saya Hasanasita Mudia Prianto dengan NIM K4422012, mahasiswa program studi pendidikan sejarah Universitas 11 Maret. Di sini saya akan menerangkan materi kelas 10 semester dasar, yaitu tentang jalur rempah Indonesia pada masa praksara. Selamat mendengarkan. Sebelum kita mempelajari materi tentang jalur rempah di Indonesia pada masa praksara, kita harus mengetahui apa itu tujuan pembelajaran dari materi ini. Yang pertama, peserta didik memahami latar belakang terbentuknya jalur rempah di Indonesia pada masa praksara dan peran kekayaan alam Nusantara dalam perdagangan awal. Lalu yang kedua, peserta didik menganalisis kondisi geografis yang strategis serta dampaknya terhadap interaksi pertukaran antar budaya. Peserta didik mengidentifikasi bukti arkeologis dan juga bukti tulis yang menunjukkan aktivitas perdagangan rempah-rempah pada masa praksara. Terakhir yang keempat, peserta didik mengevaluasi pengaruh jalur rempah terhadap kehidupan sosial, budaya, ekonomi masyarakat praksara sebagai awal terbentuknya jaringan perdagangan global. Berdasarkan gambar di atas, apakah kalian mengenal buah ini? Menurut kalian, apa kaitan antara buah ini dengan sejarah jalur rempah? Ini adalah gambar dari buah pala ya anak-anak. Buah pala ini merupakan buah yang berasal dari Kepulauan Banda yang berasal dari Maluku. Nah, buah ini juga memiliki aroma dan rasa yang sangat khas. Buah ini biasanya digunakan sebagai bahan masak atau bumbu dapur dan juga sebagai pengawet makanan dan selain itu sebagai obat. Nah, buat obat penyakit. Lalu apakah ada kaitan antara buah ini dengan sejarah jalur rempah? Jawabannya ya, ada kaitannya. Karena buah pala ini memiliki nilai komoditas yang tinggi sehingga membuat negara-negara Eropa bahkan dunia ini saling berdatangan ke Nusantara. Hal tersebutlah yang membuat adanya jalur rempah. Itu ada keterkaitan antara jalur rempah dan buah pala ini mengakibatkan adanya interaksi dagang dan juga persaingan antar bangsa untuk memperebutkan buah pala ini. Selanjutnya anak-anak, kita akan membahas awal mula dari adanya jalur rempah. Nah, jalur rempah ini sudah ada sejak 4.500 tahun yang lalu dan ini merupakan warisan dari nenek moyang bangsa Indonesia. Lalu hal tersebut menjadikan Nusantara menjadi titik nol dari semua tata niaga rempah. Juga mengakibatkan pada saat itu rempah Nusantara di dunia ini mengalami kemajuan di bidang teknologi, pelayaran, dan juga maritim dunia yang melahirkan adanya era penjelajahan samudra. Selanjutnya ada perlintasan jalur rempah. Ini menghasilkan pertukaran budaya, agama, politik, ekonomi, dan kesenian. Lalu, apa itu jalur rempah? Jalur rempah atau biasa disebut dengan spice route dalam bahasa Inggris adalah jaringan niaga rempah-rempah yang menghubungkan antar belahan dunia bagian barat dan timur dunia itu melewati wilayah timur Nusantara lalu ke pantai barat Sumatera, India, Sri Lanka, Mesir, Afrika Timur, Afrika Selatan, lalu menuju ke wilayah daratan Timur Tengah, Mediterania, hingga akhirnya berlayar ke Eropa. Jalur rempah ini merupakan niaga tertua
dalam peradaban manusia dan merupakan warisan tak ternilai dari nenek moyang bangsa Indonesia sejak 4.500 tahun yang lalu. Perjalanan ini melewati jalur yang menempuh jarak lebih dari 15.000 km. Pada saat itu pelaut ataupun nenek moyang bangsa Indonesia ini untuk menuju ke suatu tempat itu dengan cara berlayar, ini melewati jarak tadi lebih dari 15 km. Ini menunjukkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia ini sudah pintar dalam hal berlayar menggunakan navigasi seperti arah mata angin, terus rasi bintang, dan lain-lain. Jalur ini dibangun jauh sebelum adanya dinasti Han dari Tiongkok yang merintis jalur sutra pada abad ke-3 sebelum Masehi melalui daratan di Asia Tengah hingga Eropa. Lalu pada masa praksara, wilayah yang dilintasi ini membentang dari Sri Lanka, India, Afrika, dan Madagaskar. Nenek moyang kita juga membawa rempah-rempah ke Asia Tenggara termasuk ke Champa atau sekarang dikenal dengan wilayah Vietnam dan Kamboja. Nah, ini membuktikan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia ini sudah berlayar hingga Vietnam dan menjalin kerjasama dengan bangsa Vietnam dan membuktikan bahwa ada jaringan perdagangan antara Indonesia dengan Vietnam. Lalu nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari ras Austromelanozoid dan Proto Melayu yang berimigrasi ke Nusantara sekitar 2.500 hingga 1.500 tahun yang lalu dengan memanfaatkan perahu layar dan pengetahuan astronomi. Pada saat itu nenek moyang bangsa Indonesia sudah handal dalam berlayar. Makanya ada lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Nah, itu membuktikan bahwa nenek moyang Indonesia sudah berlayar hingga belahan bumi lain. Pada komunitas utama dalam jalur rempah, yang pertama adalah lada. Lada ini merupakan rempah khas Asia Tenggara termasuk Indonesia. Lada ini memiliki fungsi untuk resep makanan, bumbu dapur. Nah, digunakan untuk hidangan makanan. Ya, ini ada merica. Merica ini juga merupakan komoditas utama dalam jalur rempah. Merica ini biasanya digunakan sebagai bumbu rempah, dihidangkan dalam sup yang ada di Tiongkok maupun di Eropa. Itu membuat bangsa-bangsa asing tertarik terhadap merica karena memiliki nilai komoditas yang sangat tinggi. Oke, selanjutnya ini ada kayu manis. Kayu manis ini berasal dari kulit pohon genus Cinnamomum. Pada masa praksara, kayu manis telah digunakan sebagai bumbu, obat, dan juga wewangian di berbagai peradaban kuno, termasuk Mesir kuno dan Tiongkok. Penggunaannya meliputi sebagai bahan masakan, pengobatan, dan juga proses pembalseman pada bumi, dan juga digunakan untuk upacara ritual keagamaan. Kayu manis ini menjadi komoditas dagang bernilai tinggi, harganya seperti emas, dan dibawa melalui jalur perdagangan kuno seperti jalur rempah dan juga jalur sutra. Nah, selanjutnya ada pala. Pala ini merupakan buah yang berasal dari Kepulauan Maluku, yaitu Banda. Buah ini memiliki komoditas yang tinggi sehingga menarik bangsa-bangsa luar untuk ke Nusantara. Karena tingginya permintaan dari bangsa-bangsa asing, itu membuat bangsa asing tertarik dengan buah ini.
akhirnya akan membentuk jalur perdagangan atau jalur rempah. Selanjutnya ini ada cengkeh. Cengkeh ini menjadi salah satu komoditas yang paling bernilai di jalur rempah pada masa praksara karena sifatnya yang langka, aromanya yang kuat, serta kegunaannya yang luas. Rempah ini berasal dari wilayah timur Indonesia, tepatnya di Maluku. Nah, karena keterbatasan lokasi tumbuh, ini membuat harga atau nilai jualnya menjadi tinggi. Mutiara hitam. Mutiara hitam ini muncul karena dua alasan utama. Pertama, cengkeh ini memiliki nilai yang jual sangat tinggi, sehingga diperlakukan seperti emas atau barang mewah. Lalu yang kedua, cengkeh ini warnanya ketika dikeringkan itu menuju gelap, kecoklatan, memiliki warna yang gelap ketika dikeringkan. Nah, itu yang membuat cengkeh ini mutiara hitam. Selanjutnya ada jalur sutra. Jalur sutra ini merupakan salah satu jalur terpanjang yang pernah dilakukan oleh manusia. Rempah Nusantara sudah masuk ke pasar Tiongkok sejak abad kedua sebelum Masehi, sebelum terbentuknya jalur sutra. Dari Tiongkok, rempah-rempah ini diperdagangkan ke Asia Tengah, lalu ke Mediterania hingga ke Eropa. Komoditas utama di jalur sutra sebenarnya rempah dan kemenyan dari Nusantara. Ramainya jalur sutra sejak abad ketiga sebelum Masehi ini dipengaruhi oleh perdagangan rempah Nusantara. Rempah Nusantara lebih dinikmati karena lebih beragam, lalu berkualitas tinggi dan harganya lebih terjangkau dibanding dengan rempah India dan juga Sri Lanka. Sejarawan A.G. Frank menyatakan bahwa jalur sutra pada dasarnya adalah jalur rempah. Nah, lalu muncul pertanyaan, Pak, apakah pada saat itu mereka memakai uang dalam proses transaksi pada jalur rempah? Tidak, mereka menggunakan sistem barter pada saat itu. Sistem barter ini adalah sistem pertukaran barang, karena waktu itu belum ada sistem namanya uang, belum ada uang. Mereka menggunakan pala, cengkih, dan merica itu membarter dengan hasil lain seperti makanan atau pertanian. Lalu kita akan membahas tentang bukti arkeologis dari jalur rempah. Yang pertama, ini ada situs liang kacamata di Kalimantan Selatan. Dalam situs liang kacamata ini terdapat gambar perahu layar dan manusia dengan senjata terselip di pinggang di situs liang kacamata. Hal itu menunjukkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia sudah berlayar, sudah mengetahui apa itu berlayar dan berdagang rempah-rempah. Yang kedua ada situs Geresorot Entapa di Maluku. Dalam situs tersebut ditemukan lukisan perahu serta lukisan penari dan gendang logam di batu. Selain itu juga ditemukan gendang Dongson dari Vietnam. Hal tersebut membuktikan bahwa ada perdagangan antara Indonesia dengan Vietnam. Lalu ada bukti arkeologis lain. Di galeri Mesir terdapat lukisan Ratu Hatshepsut 1503 hingga 1482 sebelum Masehi. Hal itu menggambarkan ekspedisi kapal yang diprakarsai Ratu Hatshepsut. Di bawah lukisannya juga tertera huruf hieroglif yang menjelaskan kapal itu membawa pulang berbagai jenis tanaman dan pewangian untuk pemujaan. Lalu situs kuno Mesopotamia diterka.
Kalau sekarang ini wilayah dari Suriah dan Irak. Ditemukan jambangan berisi cangkir di gudang dapur rumah sederhana tahun 1721 sebelum Masehi. Hal ini menandakan bahwa pada saat itu sudah ada perkembangan jalur dagang antara Nusantara dengan bangsa lain. Lalu juga ditemukan ada hitam di lubang hidung Mumi Ramses II sebagai bahan pengawetan dari mumi. Rempah-rempah tersebut diyakini dibawa oleh pelaut-pelaut dari Nusantara. Lalu banyak ditemukan manik-manik kaca, kornelian, dan beberapa dari India di situs Karangagung di Sumatera Selatan. Lalu ada bukti tertulis dari India. Sumber tertulis dari India dari abad ketiga sebelum Masehi berulang kali menyebutkan bahwa Jawa ini merupakan asal dari rempah-rempah Nusantara. Lalu yang kedua, kita penunjuk pelaut ke Eritrea. Nama kuno Yunani untuk Samudra Hindia menyebutkan bahwa kapal-kapal rempah dari arah timur Nusantara. Lalu juga ada kitab Ramayana tahun 200 Masehi menyebutkan bahwa kayu gaharu dan cendana ini berada di daerah timur Nusantara. Yang terakhir, kitab Rabu Kamsa yang ditulis Kalidoso sekitar tahun 400 Masehi menyebutkan bahwa sumber rempah ini berupa lavagna atau cengkeh. Lavagna ini berasal dari bahasa Sanskerta di wilayah Dwivantara, Nusantara. Dwivantara berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya Nusantara. Lalu ada bukti tertulis dari penulis Romawi. Pertama ini ada Gaius Plinius Secundus atau biasa disebut dengan Pliny the Elder. Dalam catatannya, Plinius ini menyebut para pelaut pemberani ini berasal dari timur yang datang dengan perahu sederhana membawa kayu manis ke wilayah yang ia sebut Ethiopia. Namun ia meyakini kayu manis tersebut berasal dari Nusantara. Lalu pendapat kedua dari Claudius Ptolemaeus dalam peta geografi abad ke-1 Masehi. Ptolemaeus mencatat kota Barus sebagai pelabuhan kuno penghasil kapur Barus yang diminati pelaut dari berbagai negeri. Hal ini menunjukkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia atau Nusantara ini sudah berlayar ke Afrika maupun ke belahan penjuru dunia untuk menjual rempah-rempah pada saat itu. Lalu ada bukti tertulis dari Tiongkok. Pada tahun 131 Masehi, utusan Raja Bian dari Kerajaan Jawa dalam bahasa Tiongkok Ye Tiao tercatat berkunjung ke Tiongkok. Catatan dinasti Han abad ketiga Masehi juga menyebut bahwa pejabat wajib mengulung cengkeh saat menghadap kaisar untuk menyegarkan napas. Menggambarkan cengkeh dari Maluku atau Mau dalam bahasa Tiongkok berbentuk seperti paku. Lalu ada catatan perjalanan ke Jawa Yepoti atau Sepo melalui laut dari dua pendeta Buddha, yaitu Fasien pada 413 Masehi dan Gunawarman pada 424 hingga 453 Masehi. Lalu ada dalam berita Tiongkok lainnya disebutkan tentang kunjungan utusan dari Bolotan, sebuah negeri di Sepo atau Jawa pada 430 Masehi.
Sejak saat itu, Tiongkok mendapat pasokan rempah Nusantara secara berkala, meski dalam jumlah terbatas. Hal tersebut membuktikan bahwa Indonesia dengan Tiongkok ini sudah melakukan perdagangan, kerjasama, berdagang. Misal Tiongkok menjual barang seperti gendam, sedangkan Indonesia menjual hasil rempah-rempah kepada Tiongkok. Hal tersebut membuktikan bahwa sudah ada jalinan dagang antara Indonesia dengan Tiongkok yang sudah lama terjalin pada masa praksara. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Bye bye.